untuk kita masuk ke pembelajaran. Jadi sebelumnya nanti anak-anak kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, 3 kelompok, satu kelompok nanti terdiri dari 2 orang ya. Ini untuk kelompok 1 ini Ananda Imam Bukhari dengan Fitriah. Kemudian kelompok 2 Ika Fatimah dan Fitri Dewi Atika. Kemudian kelompok 3 Abdul Hadi dan Liswatin. Nah, sudah ya. Jadi kelompoknya sudah punya. Nah, tetap semangat ya belajarnya ya. Siap untuk belajar? Nah, jadi setelah kita bagi kelompok, coba anak-anak ditunjuk ketua kelompoknya. Kelompok 1, ini ketuanya apa ini, siapa ini? Masih Imam apa? Tadi siapa ya? Nah, Mbak Fitri. Tadi siapa ini ketuanya? Mas Imam ya? Ya, Mas Imam. Terus kelompok 2, ketuanya siapa? Mbak Atika, Pak. Oh ya, Mbak Atika. Terus kelompok 3, Mbak Ika ya, ketuanya ya. Nah, ini tidak ada kelompoknya dan tidak ada ketuanya. Hah? Saya kelompok 2 sama Mbak Atika. Oh ya, wis. Sekarang kita lanjutkan. Kalau sudah ada kelompoknya, sekarang Pak Guru akan menjelaskan sedikit materi terkait indahnya berperilaku terpuji dalam kisah teladan Bilal bin Rabah. Nah, jadi nanti yang kita pelajari dari indahnya berperilaku terpuji terkait kisah Bilal bin Rabah. Nah, kemudian yang kedua terkait sabar dan tabah menghadapi cobaan. Anak-anak ada yang tahu pernah dengar sahabat Bilal bin Rabah? Belum, Pak. Belum, Pak. Lupa, Pak. Tahu pernah mendengar kata-kata Pernah, Bilal. Tapi lupa. Barusan Kulitnya hitam dia, Pak. barusan mendengar. Oh ya, Jabal itu memang badannya hitam, tubuhnya hitam, tegas. Nah, apa kadang ngecak cilik. Japan cilik nggih, Pak. Nah, Bilal bin Rabah ini beliau adalah muadzinnya di zaman Rasulullah, orang yang pertama kali adzan. Nah, anak-anak sekarang kita coba perhatikan untuk video ini terkait kisah Bilal bin Rabah ya. Kedengaran ya? Nggih, Pak. Nggih, Pak. Belum. Islam. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal akan kegiatannya dalam mempertahankan akidahnya. Dia merupakan seorang budak dari Umayyah bin Khalaf yang terkenal kejam dan suka menyiksa. Ketika Umayyah mendengar kabar tentang keislaman Bilal, Umayyah langsung marah besar. Dia bertanya kepada apakah engkau menganak agama yang dibawa oleh Muhammad? Bilal menjawab tanpa keraguan. Benar, Tuan. Saya sudah memeluk agama Islam. Menjawab Bilal, Umayyah langsung menyuruhnya untuk meninggalkan agama Islam dan kembali menyembah berhala. Namun Bilal menolak perintah Umayyah sehingga membuat Umayyah murka. Umayyah pun tanpa ragu menyambut Bilal secara terus-menerus hingga membuat punggung Bilal berdarah-darah. Ketika melakukan penyiksaan terhadap Bilal, Alah, ini sedih. Ahad yang mempunyai aslinya Tuhan. Umayyah yang bertata dan kaki Bilal menggunakan rantai, lalu menyeretnya ke padang pasir yang panas. Di sana, Umayyah memerintahkan Al-Qujanya untuk memanaskan batu yang besar dan meletakkan ke atas tubuh Bilal yang penuh luka. Umayyah pun berkata kepada Bilal, "Aku tidak akan melepaskan batu ini dari badanmu
sebelum kau meninggalkan agama Muhammad dan Ini di rekodnya muncul menitnya, Pak Ketua. Lata dan Uzza. Muncul menitanya, ta? Bila menolak perintah Umayyah karena Betul, itu Pak. tidak sesuai dengan hati nuraninya. Betul. Akhirnya Di gambarnya ta, Pak? Di videonya ta? Di rekodnya ini muncul menitanya. Sekarang menit ke berapa? Ada Boten muncul. yang jenengan. Boten Boten muncul. ketinggal Pak Niki. militan ini. Jadi niki boten pun ta, sak menten mawon ta. Ini videonya ketinggal nggih. Ketinggal. Iya, Iya, Pak. 2 menit. Tapi suaranya kurang. Suaranya kecil. Suaranya Suaranya kecil tidak banget. kedengaran. Iya. Adakah di antara kalian yang mau membantu memerdekakan Bilal Kedengaran nggih. dan melepaskannya dari Kedengaran tapi kedua kecil. tanpa menunggu Pak lama? Gofur, Langsung Nggih. menawarkan diri jenengan untuk kok saged masukkan Bilal. video di situ gimana, Pak? Bilal disiksa dan menemukan Oh iya, videonya kan saya masukkan di PowerPoint. PowerPoint. Caranya, Pak. Ya nanti tak ajari, nanti ada caranya. Iya, Pak, ya diajari, Padahal Pak. kula kok mboten Nah, tidak. Pak, kok nggak bisa video saya? Insert pojok kanan itu ada add Nah, video. alhamdulillah ya, ini videonya sudah selesai untuk kisah Bilal bin Rabah. Nah, dari video ini tadi anak-anak kan sudah mendapatkan gambaran terkait kisah Bilal bin Rabah. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke pengertian sabar dan tabah. Apa itu sabar? Nah, sabar adalah rela menerima sesuatu yang tidak disenangi dengan rasa ikhlas serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sabar. Mas Arul nggak Sabar ngerti. juga diartikan menahan diri agar tidak mudah marah, benci, dendam, dan tidak mudah putus asa, melatih diri dalam ketaatan dan membentengi diri agar tidak melakukan perbuatan keji dan maksiat. Itu artinya sabar. Nah, kemudian untuk selanjutnya, nah dalam Islam ada 3 bentuk sabar. Nah, sabar dalam ketaatan menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah atau terhadap apa yang telah ditakdirkan. Yang ketiga, sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat atau apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 3 bentuk sabar dalam Islam. Nah, kemudian untuk selanjutnya, nah, kalau kita berperilaku sabar anak-anak, nah, pasti ada keuntungannya, ada manfaatnya. Nah, ini untuk keuntungannya yang pertama, sabar sebagai penolong membawa keberuntungan. Yang kedua, sikap sabar itu bisa memberikan ketenteraman jiwa. Yang ketiga, sikap sabar mendapat kesuksesan bagi yang berusaha, bekerja, dan belajar. Kemudian untuk selanjutnya, bagaimana agar kalian itu selalu tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan. Pasti semua orang itu akan menghadapi cobaan, akan menerima cobaan dari Allah. Karena hidup ini penuh dengan cobaan. Nah, jadi yang pertama, terima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala memberi cobaan pada hambanya tidak akan melebihi dari kemampuan hambanya dalam menerima cobaan tersebut. Kedua, ingat janji Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kemudian yang ketiga, mengambil hikmah dari cobaan yang menimpa. Ya, sepahit apapun cobaan yang kita terima pasti ada hikmah di baliknya. Yang keempat, berdoa dan bertawakal. Kita harus yakin bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang dapat memberi pertolongan dan jalan keluar semua cobaan yang kita hadapi. Jadi ini anak-anak terkait mulai dari kisah Bilal bin Rabah yang memberikan pelajaran kepada kita untuk selalu sabar menghadapi cobaan. Kemudian pengertian sabar itu tadi sudah kita jelaskan ya. Kemudian terkait bentuk sabar dalam Islam dan keuntungannya. Nah, sekarang Pak Guru memberikan tugas kelompok. Nah, dari 3 kelompok itu tadi untuk maju ke depan ketuanya. Nah, ketuanya maju ke depan, Mas Imam, terus tadi siapa itu? Mbak Fitri sama Mbak Ika, ayo maju ke depan. Ini Pak Guru akan membagikan lembar Mbak Fitri kerja. siapa ini Pak? Mbak Butika ta? Mbak Tika ta? Mbak Fitri ya, Mbak Fitri ya. Nah, Loh saya mau gak Ya. ngerti Pak. ya jadi nanti anak-anak akan mendapatkan lembar kerja untuk bahan diskusi. Nah, ini sudah Waduh. diambil ketua kelasnya dan Iki ketua kelas golongan silakan apa? kembali ke tempat masing-masing. Nanti dirundingkan dengan anggota kelompoknya. Nah, nanti ditulis nama kelompok, terus kelas 4 semester 1 ya.
Jadi di sini ada lembar kerja diskusi, didiskusikan bersama anggota kelompok terkait yang pertama bagaimana pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Bilbiroba tadi. Yang kedua, apa pendapat kalian tentang makna sikap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan? Yang ketiga, bagaimana contoh sikap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan dalam kehidupan sehari-hari? Yang keempat, bagaimana keuntungan orang yang bersikap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan dalam kehidupan sehari-hari? Nanti hasil diskusinya ditulis di sini ya, di hasil diskusi. Nah, Pak Guru beri waktu 10 menit. Nggak usah lama-lama diskusikan. Nah, mulai dari sekarang 1, 2, 3. Silakan dikerjakan. Iya, Nah. Pak. Kan jawabannya, Pak. Hah? Oh, nanti tak kirim. Kirim di grup. Ya. Sekalian. Ya, semuanya Bu, nanti Bu. Kita semua. Ke Nanti, semua satu grup itu. Ya, tak kirim pelajaran. RPP-nya, terus nanti tak kirim filenya ini. Nanti di print ya. Ya langsung jawabannya. Oh ya. Misalnya ya, saya ya. yang ditunjuk, sampean grup 1 yang maju, nanti aku yang baca itu, sampean Nah, Iya. kasih jawabannya. jadi nanti setiap kelompok akan presentasi. Nah, Iya. waktunya sudah habis anak-anak. Nah, sudah 10 menit. Ayo dikumpulkan, kita kelompok mengumpulkan. Nah, karena kelompok 2 yang mengumpulkan dahulu, maka kelompok 2 tampil pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Fitri Dewi Atika. Nah, Mbak Tika. Kemudian yang mengumpulkan nomor 2 ini kelompok 3. Nanti yang mempresentasikan adalah Mbak Ika. Kemudian yang terakhir bulet mawon ini. Kelompok 1 ya, kelompok 1 nanti akan ditampilkan oleh Mas Imam Bukhari. Nah, yang pertama kelompok 2, Mbak Tika. Silakan maju ke depan untuk presentasi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ringan juga. Sudah selesai, jangan lama-lama Pak, waktunya habis. nah, sudah ya. Alhamdulillah dari presentasi ketiga kelompok tadi ya, ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa terkait pentingnya sikap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Jadi semua manusia ini hidup di dunia ini tidak luput dari yang namanya sabar dan menghadapi cobaan, yang namanya cobaan. Jadi anak-anak, kita dalam kehidupan sehari-hari kalau menerima cobaan apapun bentuknya, kita hadapi dengan sabar dan tabah, kita serahkan semuanya kepada Allah. Nah, untuk selanjutnya anak-anak ya, ini Pak Guru memberikan tes tulis untuk menilai kemampuan pengetahuan dari anak-anak ya. Ini ada tes tulis, ada 10 soal pilihan ganda dan 4 urean. Ini nanti dikerjakan dalam waktu 10 menit ya, nggak banyak-banyak, 10 menit saja. Nah, silakan ketua kelompok bisa maju ke depan lagi untuk mengambil soalnya. Nah, kalau sudah dibagikan ke anggotanya. Iya, Nah, itu Pak. silakan dikerjakan ya, mulai dari sekarang, waktunya 10 menit. 1, 2, 3, silakan dikerjakan. Ayo. Nah, Sudah Pak. kerjakan sendiri, jangan contekan ya. Saya sudah Kerjakan selesai sendiri, Pak. jangan contekan ya. Nah, waktunya sudah habis. Nah, silakan dikumpulkan anggota kelompok mengumpulkan anggotanya. Kalau sudah dikumpulkan ke depan. Nah, nanti akan Pak Guru koreksi sebagai penilaian terkait materi yang sudah kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Kemudian yang selanjutnya anak-anak, untuk menilai kemampuan keterampilan, ini nanti setiap anggota kelompok ya praktek untuk bersikap sabar dan tabah. Nah, ini nanti akan kita bagikan lembar kerja peserta didik untuk mengetahui kemampuan keterampilan dari anak-anak praktek. Jadi nanti anak-anak dalam satu kelompok itu, setiap anak-anak nanti memperagakan bagaimana sikap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Jadi nanti Pak Guru bagikan gambar ya, bisa milih gambar yang ada di lembar kerja itu, mulai gambar 1, 2, 3 sampai yang ke-6.
Nah, nanti anak-anak gimana mempraktekannya? Dalam arti seperti ini contoh. Pak Guru kasih contoh ya. Ini misalnya Pak Guru, ini keluarga saya sedang banjir. Jadi saya selalu bersikap sabar dan tabah. Semoga segera dapat bantuan dari pemerintah terkait masalah banjir. Karena ini banjirnya sudah setinggi lutut, jadi kita tidak bisa kemana-mana. Jadi saya sabar dan tabah karena ini semuanya adalah cobaan dari Allah. Jadi prakteknya seperti itu. Jadi menggambarkan perasaan anak-anak ketika menghadapi cobaan. Ya, di situ yang terpenting ada sikap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Oh ya, untuk selanjutnya ini Mbak Fitri. Ayo coba Mbak Fitri. Pilih gambar yang mana Mbak Fitri? Mbak Fitri ya, Mbak Fitri ya. Saya. Halo Mbak Fitri ya. Kenapa, Pak? Mbak Fitri ya, pilih gambar yang mana? Sampai gak fokus aku, Pak. Pilih yang itu ada nomornya enggak, Pak? Yang apa itu? Ada orang meninggal dunia itu, Kak? Oh ya, silakan. Ini gimana kalau posisi dalam keluarga kamu ada yang kondisinya seperti ini, kena musibah seperti ini, coba digambarkan. Ini penggambarannya lewat kata-kata gitu, Kak, Pak? Ya, kata-kata. Oh, berarti gini, ketika kita, maksudnya ketika keluarga Ya, kita halo. diberi cobaan, Ya, halo. Ya, halo. Goma. besar kok. Goma. Nggak usah main pikir. Goma. Halo, Goma. Bejak ngopi. Agak sudah ngomong. Sudah Mbak Fitri ya? Sudah, Pak, sudah. Ya, terima kasih ya. Jadi Mbak Fitri ya tadi mengambil contoh digambar kena musibah keluarganya meninggal. Ya, terima kasih Mbak Fitri ya sudah memperagakan gimana contoh sikap sabar dan tabah ketika ada musibah salah satu anggota keluarganya meninggal dunia. Nah, coba satu lagi. Mbak siapa ya? Mbak Tika tadi kemana Mbak Tika tadi? Tidur. Pak, ketiduran. Wah, tidur ini. Ngantuk Mbak Tika. Mungkin banyak begadang ini. Mbak Tika, coba pilih gambar yang mana? Nggak boleh sama dengan Mbak Fitri. Ayo. Saya pilih yang banjir. Nah, ayo silakan digambarkan, dipraktekkan. Gimana kalau terkena musibah banjir? Sabar, Pak. Ya, sabar apa lagi? Sabar. Ngantuk ini Mbak Tika nih, ya. Niki sudah Nah, hampir 20 menit. Berapa menit? ya sudah. Nah, alhamdulillah anak-anak ya, setiap perwakilan kelompok sudah tampil untuk praktek masalah sikap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Ini langsung Pak Guru nilai untuk penilaian keterampilan. Nah, untuk selanjutnya, nah, anak-anak alhamdulillah ya tadi untuk tugas diskusi ini sudah Pak Guru nilai. Nah, jadi yang terakhir ini anak-anak nanti Pak Guru akan mengumumkan kelompok yang terbaik dalam diskusi ya. Untuk terbaik ketiga adalah kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Itu kelompoknya Mas Imam tadi ya. Kemudian terbaik kedua adalah kelompok 2. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, terus untuk terbaik pertama adalah kelompok 3. Nah, Mbak Tika tadi ya. Ini nanti Pak Guru kasih hadiah nih. Wah, boleh nyok hadiah kira. Nabati. Daring ya. Tenggo. Ini hadiahnya nanti berupa snack nanti bisa dimakan bersama-sama anggota kelompok ya. Jadi Oke, itu terima Pak Guru kasih, memberikan Pak. reward atau penghargaan untuk kelompok terbaik dalam diskusi kerjasama dalam kelompok, menerapkan sikap sabar dan tabah dalam mengerjakan tugas kelompok ya. Terima kasih anak-anak untuk selanjutnya ya.
alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini terkait materi sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan, kisah teladan dari bulan Birobah sudah selesai ya. Untuk sebelum pelajaran ini diakhiri, apakah dari anak-anak ada yang belum dipahami? Sudah paham semuanya ya? Ya, Pak. Paham, Bapak. Alhamdulillah kalau sudah paham ya. Untuk kesimpulan dari pelajaran kali ini adalah yang pertama, kita sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Karena cobaan itu adalah datangnya dari Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, kalau orang yang sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan itu keuntungannya adalah membuat hatinya, membuat ketentraman jiwa. Nah, sebagai penolong dan pembawa keberuntungan dalam hidupnya. Nah, akan membawa hidup kita menjadi orang yang sukses. Karena kita itu bersikap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Itu terkait kesimpulan materi pada pembelajaran kali ini. Kemudian nanti untuk pelajaran minggu depan, ya. Untuk pelajaran minggu depan nanti kita masuk pada pembelajaran terkait menjauhi akhlak tercela dari kisah Sa'labah. Salah satu sahabat Rasulullah, ya. Terkait kisah Sa'labah nanti akan kita pelajari pada pembelajaran selanjutnya. Nah, terima kasih anak-anak ya, tetap semangat belajar. Dan untuk pelajaran kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Semoga anak-anak semuanya bisa sukses dan pelajarannya bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Guru akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.